Hanya mengharapkan kasih sayang. Bab 2. Melati barusan mencuci piring. Dia pun pergi ke ruang tamu, mengambil tisu dan mengelap air di tangannya. Telepon di ruang tamu berbunyi. Melati mengangkatnya. Ternyata itu telepon dari ibu mertuanya. Mertuanya pergi keluar kota minggu lalu, menghadiri acara keluarga. Mertuanya mengatakan kalau mereka akan segera pulang dari keluar kota. Paling lambat besok sore sudah sampai rumah. Melati mulai gelisah. Bagaimana kalau mertuanya sampai tahu kalau anak mereka telah memperlakukannya dengan buruk? Tidak. Dia tidak akan membiarkan mertuanya tahu keadaan hubungan mereka yang sebenarnya. Yuda sepertinya barusan saja habis mandi. Dia memakai jubah mandi berwarna biru gelap, sedang mengelap rambutnya yang basah dengan handuk. Bagian kerah jubahnya sedikit terbuka, memperlihatkan dadanya dan tubuhnya yang panjang. Intinya, menarik perhatian orang lain. Ibu tadi menelpon. Katanya mereka besok akan kembali paling lambat besok sore. Ucap Melati menyampaikan kepada Yuda. Ucap Yuda tanpa melihat sedikit pun ke arah Melati. Dia pun berlalu begitu saja. Melati menghela napas berat. Diperlakukan seperti ini, hatinya terasa sakit. Setelah selesai membereskan ruang tamu, Melati masuk ke kamar, mengambil baju tidur, dan pergi ke kamar mandi. Selesai mandi, dia kembali ke kamar. Lampu kamar sudah ditutup, dan yang tersisa hanya lampu kecil di samping ranjang. Melati berjalan menuju ranjang, lalu berbaring di samping Yuda yang tidur membelakangi dirinya. Tiba-tiba Melati teringat akan janin di dalam perutnya. Dia pun mengelus-elus perutnya dengan lembut. Sayang, ibu akan selalu menjagamu. Walaupun ayahmu tidak memperdulikanmu, tapi masih ada ibu. Ucap Melati dalam hati. Karena terlalu lelah berpikir, tak berapa lama kemudian, dia pun terlelap. Tidur dengan hati yang penuh kepedihan. Pagi hari yang cerah, Melati bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk suaminya. Walaupun kadang tidak pernah disentuh oleh Yuda. Walaupun jarang dimakan oleh Yuda, tetapi dia tetap menghidangkannya di atas meja makan. Tugasnya sebagai seorang istri harus tetap dijalankan, walaupun kadang tak dihargai. Dengan perut yang mulai kelihatan membesar, Melati dengan cekatan membersihkan rumah.
Setelah menyiapkan sarapan, Melati membersihkan dapur sembari menunggu Yuda bangun. Tidak berapa lama kemudian, Yuda keluar dari kamar. Melati pun menghampiri. Dengan sedikit ragu dia berkata, bisakah nanti antar aku mengecek kandungan?" "Aku sibuk. Kau pergi saja sendiri," ucap Yuda sembari berlalu pergi. "Apakah kau tidak ingin sarapan dulu?" tanya Melati. "Aku sarapan di kantor saja," ucap Yuda tanpa melihat ke arah Melati. Melati terpaku diam di tempat. Hatinya terasa masam. Tiba-tiba dia teringat kalau dia tidak memegang uang sama sekali. Bagaimana bisa membayar dokter? Melati pun berlari ke depan mengejar Yuda. Yuda sudah masuk ke dalam mobilnya. Melati pun mengetuk kaca jendela mobil. "Maaf Mas, bisakah memberiku uang? Aku sama sekali tidak memegang uang untuk ke dokter nanti," ucap Melati. Yuda pun mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang pada Melati tanpa berkata apapun. Setelah itu, dia langsung tancap gas. Melati selama ini sudah melakukan tugas sosok seorang istri yang baik bagi Yuda. Tetapi pikiran suaminya tidak pernah ada pada dirinya. Melati mulai terbiasa dengan semua itu. Kembali ke rumah, udara yang dingin membuat Melati gemetaran. Dia masih seperti hari sebelumnya, makan sendirian, menonton TV sendirian. Semua dilakukan hanya sendirian. Selesai sarapan, Melati bergegas mandi, bersiap untuk ke rumah sakit, mengecek kandungannya yang sudah berusia 4 bulan. Melati naik bis menuju rumah sakit. Lumayan jauh dari rumahnya. Butuh waktu setengah jam jika menggunakan bis. Sesampainya di rumah sakit, Melati harus mengantri lebih dulu. Sambil menunggu gilirannya, dia duduk di ruang tunggu. Lumayan ramai yang mengantri hari ini. Di depannya ada sepasang suami istri yang juga sedang mengantri. Mereka terlihat sedang bercengkrama. Terlihat sesekali sang suami mengelus perut sang istri yang terlihat sudah membesar. Tiba-tiba Melati merasa hidungnya masam. Dia merasa iri dengan pasangan tersebut. Berbeda sekali dengan dirinya yang kemana-mana hanya sendiri.